Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Di video kali ini aku mau share kegiatan rumah tangga aku. Ini aku lagi nyetrika, diawali aktivitasnya mungkin yang sebagian orang pada mager ya sama kegiatan ini. Aku juga begitu, akhir-akhir ini tuh mager, makanya kayak aku undur nih beberapa hari untuk aktivitas nyetrikaku. Tapi hari ini mau nggak mau mesti aku lakukan karena stokan baju di lemari aku udah pada menipis. Nah, sembari aku kegiatan rumah tangga, ini juga aku mau share nih permasalahan yang sering dialami oleh ibu rumah tangga, terutama aku sendiri ya juga sering ngalamin, yaitu adalah keadaan dimana waktu dalam hari-hari tuh kayak terburu-buru banget, kayak ada sifat dorongan dan tekanan pada diri kita sendiri yang mengharuskan seakan-akan tuh kita harus berkegiatan dengan penuh satset, dengan penuh gesit ya. Padahal sebenarnya kita bisa loh mengatur ritme kita sendiri di setiap harinya. Gak perlu kok kayak yang terbebani dengan harus terburu-buru, harus selesai tepat waktu, harus end on time selalu. Karena kalau kita menuruti tekanan itu, yang ada malah kita akan jadi stres. Boleh kok sekali-kali kita hidup menikmati dengan slow, menikmati dengan pelan. Terus juga sekali-kali boleh kok menunda pekerjaan gitu. Kayak seperti hari ini ya, sebenarnya jadwal nyetrikaku itu harusnya udah dari 2 hari yang lalu. Tapi karena bener-bener kayak mager, rasa mager itu bukan melulu karena rasa malas ya. Kadang-kadang tuh karena kita juga mungkin lagi capek, kemarin-kemarinnya banyak kegiatan atau banyak hal-hal yang menguras energi dan pikiran kita. Makanya sebenarnya kita itu mager itu karena memang membutuhkan waktu untuk rehat, untuk merelaksasi otot-otot kita, untuk merelaksasi pikiran kita dan energi kita, supaya nantinya kita pas melakukan aktivitas rumah tangga tersebut jadi enjoy lagi nih, jadi good mood kan, akhirnya juga kita maksimal melakukan kerjaan rumah tangga ini. Perasaan terburu-buru juga sering datang menghinggapi ketika kita punya banyak kebutuhan, ditekan dengan pekerjaan yang banyak. Itu juga aku alami, makanya dari sini aku mulai belajar untuk lebih bisa menenangkan diri. Aku berusaha rutin di pagi hari untuk meditasi dalam beribadah. Terus juga selain itu aku lebih tenang dalam menghadapi apapun yang terjadi waktu akhir-akhir ini ya. Dan yang paling penting selalu menanamkan pada diri sendiri bahwa setiap yang terjadi di dunia ini, bahwa setiap ada berita apapun itu tidak semuanya harus kita pikirin, tidak semuanya harus kita masukkan dalam pikiran dan hati kita. Gejala-gejala yang timbul biasanya tuh kayak serangan panic attack atau tiba-tiba panik, terus juga kayak menekan pada diri sendiri bahwa hidup tuh harus seperti ini, harus selalu teratur dan lain-lain. Padahal mah sebenarnya enggak ya. Aktivitas rumah tangga dan status bagi ibu rumah tangga itu seakan-akan dituntut untuk selalu bisa memanage dan menghandle setiap kegiatan yang ada di rumah, setiap pekerjaan di rumah kita harus selesai dengan tepat waktu. Padahal jam kerja kita itu malah justru tidak kenal waktu. Bisa jadi ada yang memulai pekerjaannya dari jam 4 subuh sampai tengah malam. Apalagi untuk kondisi rumah tangga yang memang full ibu rumah tangga, terus tidak ada ART, terus juga mungkin yang anaknya lebih dari 1 atau lebih dari 2. Kan kitanya juga harus expert ya, harus effort gitu, lebih ke memprioritaskan kepentingan-kepentingan mereka. Kadang-kadang juga kepentingan kita pribadi seringkali kita abaikan. Boro-boro untuk me time dan healing, untuk sekedar mengambil waktu istirahat dan mengurus diri kita sendiri aja, kadang-kadang suka kita lupain, suka nggak kita prioritasin, padahal itu juga penting ya, demi kewarasan, demi mood kita juga selalu baik ya. Karena ibu rumah tangga yang bahagia itu adalah kunci dari kesuksesan sebuah keluarga. Karena dari ibu rumah tangga pula itu akan tercipta rumah yang rapi, segala keperluan akan terurus dengan baik, semua pekerjaan akan terhandle di rumah, setiap kebutuhan makanan akan datang tepat waktu, dan masih banyak hal-hal lain yang bisa kita kerjakan yang sebenarnya kadang-kadang tuh sering terabaikan dan tidak ternilai. Padahal ketika kita mengambil waktu sehari aja buat istirahat, untuk nggak ngelakuin apa-apa, kadang-kadang kondisi rumah juga udah nggak bisa kondusif. Atau pas lagi kita sakit, wah kayaknya tuh 2 hari atau 3 hari kita sakit aja, kayaknya tuh kondisi rumah udah yang ya bisa dibayangkan ya, tidak seperti biasanya. Aku juga berusaha belajar untuk bijak terhadap diriku sendiri, tidak mau menekan pada diriku sendiri untuk bisa melakukan setiap pekerjaan.
Nggak munafik di dalam kehidupan rumah tangga, apalagi sebagai full ibu rumah tangga, di sini juga seringkali merasa dan ingin memiliki pendapatan. Meskipun kita melakukannya dari rumah ya, karena sekarang tuh banyak sekali kayak job sampingan maupun peluang usaha, peluang pendapatan yang bisa kita dapatkan dari rumah, terutama dari sosial media. Tapi aku juga tidak mau memberi beban yang terlalu berat pada diri sendiri. Seperti aku pengen berpenghasilan lewat media sosial ini, tapi aku juga pengen berpenghasilan lewat media itu dan sebagainya. Karena sekarang hampir setiap sosial media itu bisa untuk menghasilkan penghasilan ya. Tapi kalau aku tekuni semuanya, bisa-bisa tuh yang ada satu, tingkat kesetresan malah naik dan bertambah, yang ada malah moodnya nggak baik, lebih sering marah-marah. Kerjaan rumah tangga nggak bisa diselesaikan dengan tepat waktu, padahal itu kewajiban. Pekerjaan sampingan yang kita ambil juga nggak akan bisa fokus kita kerjain. Makanya dari situ aku mulai membatasi diri untuk bersifat tidak serakah. Sebenarnya mengembangkan diri dengan baik dan dengan maksimal itu baik, apalagi saat masih muda seperti ini dan masih produktif. Tapi kita juga harus sadar kemampuan. Sebenarnya kita tuh bisa menghandle seberapa sih? Apa bisa kita terima banyak pekerjaan dengan konsekuensi kita juga sebagai full ibu rumah tangga? Kita kan harus membagi waktu ya, antara pekerjaan tersebut, antara kewajiban kita, antara juga mengurus suami dan anak. Dulu aku juga sempet kayak gitu, pengen sabet sana sini, pokoknya setiap harinya aku harus upload ini. Terus di sosial media yang lainnya juga aku pelajari setiap cara-cara mendapatkan penghasilan tambahan dari setiap media sosial. Tapi yang ada itu malah aku jadi nggak fokus, karena kadang-kadang di setiap sosial media yang kita miliki itu algoritma untuk terkenal atau viralnya itu berbeda-beda ya temanya. Seperti tema yang aku ambil di YouTube ini sebenarnya berbeda dengan tema yang aku ambil di Instagram aku. Tetapi ya udahlah ya, aku nggak mau mempermasalahkan itu karena setiap audiens memang ada atau merasa ketertarikannya ya beda tema-tema yang mereka sukai aja. Lalu untuk full yang menjadi ibu rumah tangga, kadang-kadang kita juga kalau melihat postingan orang lain nih yang kita jadi termotivasi gitu, kayak ngelihatnya wah rumahnya dia tuh kayak rapi terus, teratur banget. Padahal yang kita lihat itu kadang tuh tidak 100% dari kehidupan orang tersebut. Bahkan kadang yang namanya sosial media itu hanya beberapa persen. Nah kita tuh akhirnya jadi terpacu dan kayak menekan dan memberi beban pada diri sendiri bahwa kita di rumah juga harus seperti itu terus. Padahal ada saat-saat momen tertentu yang kita memang nggak bisa nih, kita pengen relax, kita pengen memberi waktu ruang kepada diri kita sendiri untuk lebih santai, untuk bisa beristirahat, ibaratnya untuk satu waktu untuk mager-mageran ya, untuk rebahan. Aku juga kayak gitu sering kali sih, kalau memang pas lagi mager udah aku biarin aja, ibaratnya ada cucian menumpuk di sink wastafel, besok aku kerjain deh, jangan sekarang. Kalau aku kerjain sekarang pas lagi aku tekanannya banyak, malah yang ada tuh aku emosi, kadang-kadang tuh malah jadi kayak tambah stres. Nah ini bisa terlihat juga ya di area meja makan aku, banyak sekali barang bertumpuk di situ. Oh ya udah nggak apa-apa karena semalam aku lagi banyak kegiatan. Terus juga memang lagi kepengen ngerebahin badan nih, kayak lagi pengen ya mager-mageran, nggak apa-apa kali ya 1 minggu dalam sekali atau 1 bulan dalam sekali gitu. Namanya manusia itu normal-normal aja ya. Karena setelah ambil waktu rehat, kita menikmati waktu luang kita untuk mager, untuk istirahat, untuk rebahan, insya Allah energi itu akan nge-recharge kembali. Apalagi dengan rebahan tersebut kadang-kadang kita suka tuh kan nonton tontonan-tontonan yang bikin kita semangat lagi, atau mungkin melakukan kegiatan atau hobi yang bikin kita semangat lagi atau recharge ulang. Jadi mulai sekarang aku nggak mau nih matokin pada diri sendiri harus seperti ini, harus rapi, harus disiplin setiap harinya. Ada kala-kala waktu sesekali dalam 1 bulan atau dalam 1 minggu aku pengen nggak sedisiplin itu, nggak apa-apa, yang penting aku bisa menikmati hidup, rasa stresku bisa terkontrol dengan baik. Nah teman-teman, itu dia ya upaya aku dalam menormalisasikan atau mewaraskan diri di kegiatan aku dan di profesi aku sebagai ibu rumah tangga. Pokoknya mudah-mudahan yang aku sharing ini ada manfaat yang bisa diambil. Terus juga aku mohon maaf ya teman-teman kalau ada kekurangan maupun salah-salah kata di video ini. See you next video. Assalamualaikum.